Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita akan mencoba perdana melakukan pengajian melalui Zoom atau pengajian online dengan Zoom meeting. Dan alhamdulillah di Masjid An-Nur sudah dipersiapkan. Terima kasih oleh tim dari Pak Haji Nugroho beserta tim yang sudah mencoba men-setting dengan Mas Indra semalam, dan mudah-mudahan kita pagi ini akan kita coba bersama dengan Ustadz Nur Rahman, dan alhamdulillah beliau sudah online, sudah berada di tengah-tengah kita. Marilah kita saksikan bersama pengajian online perdana Masjid An-Nur melalui Zoom. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, jazakallah khair. Ya, boleh, Masya Allah, Masya Allah. Lanjut, ulangi lagi berarti. Silakan, tafadhol. Khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ikhwati iman, Bapak-bapak dan ibu-ibu saudara sekalian jamaah Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah, dan tentu saja jamaah kalau ada di luar dari An-Nur, ya saya ucapkan juga selamat bergabung di majelis subuh ini ya. Dan ini merupakan perdana kajian lewat Zoom di Masjid An-Nur perumahan Puri Gading Permaya, insyaallah. Baik, tanpa kita awali taklim kita dengan sama-sama membaca doa seperti biasa ya. Saya baca kemudian diikuti bareng-bareng. Diawali dengan baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, qalbin la yakhsha, wa du'ain la yusma, wa nafsin la tashba. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, ini doa dari Rasulullah SAW, bahkan Nabi SAW. Aku senantiasa berlindung pada Allah, kata Rasulullah SAW, dari 4 hal ini. Nabi SAW sendiri selalu berlindung dari 4 hal ini. Yang pertama dari ilmu yang tidak bermanfaat, yang kedua dari hati yang tidak khusyuk, yang ketiga dari doa yang tak didengar, dan juga yang keempat adalah dari nafsu yang tidak kenyang. Ini hal yang paling prinsip dari kehidupan kita, bahwa ilmu merupakan hal yang paling mendasar syarat diterimanya seluruh amal. Dan ilmu pula akan mengantarkan kepada kita selamat dunia dan akhirat. Ya. Bahkan Nabi SAW pernah berkata, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fahuwa fa'alaihi bil ilmi. Jadi Nabi SAW mengatakan, barang siapa ingin mendapatkan dunianya, maka hendaklah dia raih dengan ilmunya. Juga barang siapa ingin mendapatkan kesuksesan akhiratnya, juga raihlah dengan ilmu. Dan juga ketika kita ingin dunia hasanah, akhirat hasanah, maka juga raihlah dengan ilmu. Tanpa ilmu, semua amalan kita ya la yanfa. Gitu ya, Masya Allah. Nggak bermanfaat. Masya Allah, luar biasa. Nabi SAW memohon kepada Allah SWT berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena itu, manfaat itu biasanya mencerminkan akhlak. Ya, manfaat itu akan mencerminkan perilaku. Manfaat itu akan mencerminkan moralitas ya. Bukan hanya sekedar formatif sholat, formatif haji, formatif kurban, tapi ada implementasi yang berdampak kepada orang lain. Sehingga wajarlah kalau Nabi SAW berkata, khairun nas anfa'ahum linnas. Gitu. Ini kaitannya dengan la yanfa ya. Ya, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Subhanallah, luar biasa. Qalbin la yakhsha, kita berlindung pada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Ya. Wa du'ain la yusma, kita berlindung juga dari doa yang tidak didengar. Wa nafsin la tasba, kita juga berlindung pada Allah dari nafsu yang tidak kenyang. Ikhwanullah,
Eh, materi kita berkaitan dengan bulan haram. Ya, bulan haram. Ya, kita langsung ke materi biar lebih cepat ya, karena waktunya sangat singkat. Di dalam surat At-Taubah ayat 36, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menjelaskan kepada kita semua, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ya adalah 12 bulan. Ya. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Dan Allah menetapkan 12 bulan itu nama-namanya ya. Dan tentu saja keutamaan dan sebagainya Allah sudah menetapkan. Pokoknya 12 itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan langit dan bumi sebelum ada makhluk lain. Ya. Nama-nama bulan itu Allah sudah tentukan. Baik bulan yang berkaitan dengan Qamariyah, ya bulan Islam biasanya dari Qamariyah, yaitu dari terbitnya bulan ya, terbitnya bulan atau tenggelamnya matahari. Kalau dalam kalender Islam dihitung hari itu ketika maghrib, gitu ya. Makanya kalau kita bulan Ramadan taraweh ya, masuk bulan Ramadan itu tarawehnya malamnya, gitu ya. Ramadan. Berarti taraweh malam pada tanggal 1 Ramadan di malam harinya. Ikhwatul rahimahullah, ya. Sedangkan bulan Syamsiyah diawali dengan jam 00 ya. 24 jam kita sehari semalam, jam 00 itu menunjukkan pergantian hari. Karena itu di masyarakat kita nggak tahu mengikuti budaya siapa ya. Mereka bergadang di setiap malam tahun baru gitu ya. Tahun baru Masehi gitu ya. Sehingga sampai jam 00 baru mereka meniup trompet, kemudian melakukan aktivitas pasar dan sebagainya. Dan itu semua tidak ada anjurannya dalam agama kita. Dan itu adalah menyerupai kebiasaan orang Yahudi, Nasrani, dan orang Majusi. Dan itu bertentangan dalam Islam ya. Kita tidak diperkenankan untuk merayakan apapun ya. Yang dalam Islam itu justru kita harus familiar dengan bulan-bulan Qamariyah, bulan-bulan Islam ya, 12 bulan. Ya. 12 bulan dalam Islam itu yang pertama adalah Muharram. Ya, dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, ya. Kemudian Ramadan, kemudian Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini harus familiar nih. Jangan sampai nanti kita nggak familiar dengan nama-nama bulan ini. Ajan di masjid pakai jum. Nggak tidur. Nggak familiar di apa namanya? Kenapa nggak? Ini nggak ikut. Iya. Bentar kalau boleh di-mute yang lain ya. Boleh. Pakai daring. Yang lain boleh di-mute nggak ya? Barusan. Oke. Nanti ada saatnya yang buat tanya jawab. Nanti dibuka lagi ya. Insyaallah untuk sementara biar narasumber saja. Gitu ya gantian. Insyaallah. Ikhwati rahimakumullah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tegaskan 12 bulan itu ternyata ada yang 4 spesial. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang spesial yang disebut dengan bulan haram. Apa itu bulan haram? Bulan suci. Ya, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa aja bulan suci itu? Ya. Saya pernah tanya pengajian ibu-ibu. Ibu-ibu, ada 4 bulan suci dalam Islam. Bulan suci yang pertama apa? Gitu kan. Jawaban ibu-ibu kebanyakan bapak-bapak ibu-ibu ya ini pengalaman menarik ya. Jawaban bapak ibu-ibu pada saat itu bulan Ramadan kan gitu ya. Sangat bangganya ya, sangat yakinnya, pedenya bahwa minha arba'atun hurum, 4 bulan haram itu diantaranya ibu-ibu bilang katanya bulan Ramadan, bulan suci.
Ya, Masya Allah. Ya, ini yang harus kita pahami. Ternyata bulan Ramadan tidak termasuk kategori bulan haram. Ya. Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan bahwa 4 bulan haram itu ya ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Yang pertama adalah thalathatun mutawaliyat. Ada 3 bulan berturut-turut. Ya, apa itu? Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah, wa Muharram. Ya, Masya Allah. Jadi ini yang 3 berturut-turut nih. Sekarang kita berada di bulan Dzulqa'dah. Tepatnya tanggal 21 ya. Sekarang tanggal 21 Dzulqa'dah 1441 ya. Sekarang kita berada di bulan Dzulqa'dah, berarti kita berada di bulan haram. Dan insya Allah 10 hari lagi atau 9 hari lagi kita akan masuk di bulan Dzulhijjah. Ini bulan yang sangat fantastis dari sekian bulan. Ya, 12 bulan itu yang paling fantastis ya, beberapa ulama menyebutkan adalah bulan Dzulhijjah. Luar biasa. Nanti akan kita bahas. Kemudian wal Muharram, dan juga bulan Muharram. Ini awal permulaan tahun, bulan Muharram ya. Kemudian Nabi mengatakan berikutnya adalah wa Rajab, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Ya. Bulan Rajab itu adalah antara Jumadil Tsani dan Sya'ban. Letaknya dari Jumadil Tsani dan Sya'ban. Disebutkan lebih detail lagi. Bulan Rajab itu posisinya di mana? Nabi SAW memberikan detail ya, yaitu Syahrul Mudharul ladzi baina Jumadil Tsani, maksudnya Jumadil Tsani di sana wa Sya'ban. Ya, jadi letaknya antara Jumadil Tsani dan Sya'ban. Allahu Akbar, luar biasa. Jadi kita berada di bulan haram sekarang ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bulan suci ini. Bulan yang Allah agungkan, bulan yang Allah sucikan. Kalau kita dengar Masjidil Haram berarti masjid yang disucikan. Gitu ya. Subhanallah, cuma 2 Masjidil Haram, ya kan? Yaitu Masjid Masjidil Haram ya, di Ka'bah ya, dan juga Masjidil Haram juga terkait dengan ibadah umroh dan haji, yaitu Masjid Nabawi ya. Makanya Haramain disebutnya, 2 tanah haram ya, 2 masjid haram, Haramain. Baik, dan kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa pesan Allah ketika kita bertemu dengan bulan-bulan ini? Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus, agama yang betul-betul mengajarkan kepada kita hal yang sesuai dengan kemanusiaan, dengan fitrahnya. Ya. Karena bukan hanya umat Islam yang menjadikan 4 bulan ini haram. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menentukan, bukan maksudnya Allah memberitahukan kepada Nabi SAW tentang 4 bulan haram ini keharamannya, maka orang-orang terdahulu juga orang-orang jahiliyah biasa bertemu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab, mereka juga sama ya. Maka Allah berikan penjelasan kepada Nabi. Ya, ini bukan hanya untuk pada zaman kita saja yang menjadi haram, bukan hanya pada saat jahiliyah saja, bahkan mungkin dari awal pertama kali manusia ada di muka bumi ini, inilah bulan-bulan yang Allah sucikan, bulan yang Allah haramkan. Karena itu Allah menyebutkannya adalah minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka jika kamu bertemu dengan bulan haram itu, termasuk bulan ini Dzulqa'dah, insyaallah besok Dzulhijjah dan Muharram gitu kan. Fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian berbuat zalim di bulan ya. Jangan kalian berbuat zalim di bulan-bulan itu. Pertanyaannya, apakah boleh kita berbuat zalim di bulan yang lain? Lah, tidak juga. Kan gitu kan? Tidak juga. Lalu kenapa Allah menspesifikkan bahwa kok bulan haram saja kita tidak boleh berbuat zalim? Tidak, sebenarnya bukan untuk bulan haram saja, bulan yang lain juga. Cuman Allah tekankan kenapa tidak boleh melakukan kezaliman di bulan haram ini? Dosa yang dilakukan oleh manusia di bulan haram ini, Allah akan lipat gandakan sanksinya. Lipat gandakan dosanya. Seperti juga kita berbuat kebaikan, maka juga Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan kebaikannya. Pahala. Ini dari beberapa riwayat, termasuk perkataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Tapi
Ketika Allah melarang kita berbuat zalim di 4 bulan haram ini, ya, bukan berarti kemudian ketika kita diperangi, dizolimi, ketika ada yang menodai Islam, ada yang mengotak-atik agama ini, ya, apalagi yang berkaitan dengan dasar negara kita, yaitu ya berkaitan dengan implementasi Islam, ya, Masya Allah, luar biasa. Kita ketahui bapak-bapak dan ibu-ibu saudara-saudara bahwa dasar negara kita Pancasila ini merupakan ya hasil ya, dari para ulama, ya, bersumber dari Quran dan Sunnah. Subhanallah, hikmah yang sangat luar biasa di tanggal 1 Juni, 22 Juni, ditambah dengan tanggal 18. Biasa. Seandainya saja kita pakai, kan ada juga orang yang masih semangat. Kenapa nggak kita pakai Piagam Jakarta aja 22 Juni gitu kan? Ketuhanan dengan menjalankan syariat bagi pemeluknya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah Maha tahu yang lebih baik bagi umat Islam di negeri ini. Masya Allah, kenapa? Karena negeri Indonesia ini negeri umat Islam. Kita dijajah Belanda 3,5 abad. Kafir orang Belanda yang namanya menjajah. Kalau orang Belanda pada saat itu Muslim nggak akan menjajah. Ya, itu juga menjajah negeri kita. Inggris juga negeri kita. Jepang juga menjajah negeri kita. Masya Allah. Dan rata-rata penjajah itu adalah kafir. Bukan orang mukmin, bukan orang beriman. Kalau orang beriman nggak ada. Nggak ada kita temui di dunia ini seorang negara mukmin menjajah negara lain. Tidak ada. Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Ingat, ikhwati warahmatullah, walaupun di bulan-bulan haram ini, ya, diperintahkan oleh Allah untuk tidak berbuat zalim, dilarang kita berbuat zalim. Allah perintahkan pula kepada kita, wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Loh, kok ada ayat lanjutannya? Perangilah orang-orang musyrik itu semuanya. Jangan dipotong Bapak Ibu ya, Masya Allah. Ini banyak orang-orang orientalis memotong ayat ini sehingga inilah ayat teroris. Begitu, Masya Allah, biasa. Dalam Islam ada ayat teroris. Ini, waqatilul musyrikina kafah. Ya, perangilah orang musyrik itu semua. Perangilah orang musyrik itu semuanya. Waduh, teror banget ya. Jangan diputus ayatnya. Ini kan bukan satu kalimat. Satu kalimatnya adalah waqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Perangilah orang-orang musyrik itu semuanya. Kenapa? Karena mereka memerangi kalian semuanya. Ya. Jadi ketika orang-orang musyrik memerangi kaum muslimin, walaupun terjadi di bulan haram sekalipun, kita nggak boleh diam. Ada yang menodai sumber negara kita, ingin mengotak-atik, ya, apalagi yang sila pertamanya bukan ketuhanan, menjalankan syariat. Kenapa? Karena nggak usah pakai nggak usah pakai sila pertama pun, insya Allah umat Islam sudah menjalankan syariat, betul tak? Ya Bapak Ibu ya. Nah, sehari kita bersentuhan dengan syariat. Kita makan baca Bismillah, syariat. Syariat, zakat syariat, nikah syariat. Terus 24 jam kita diwarnai dengan syariat. Ya, nggak usah jadi sila juga udah menjalankan insyaallah. Justru qadarullah di tanggal 18 Agustus 1945 mentakdirkan sila pertama dari ketuhanan dari Pancasila ini adalah ketuhanan yang maha besar. Masya Allah. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala, umat Islam negeri ini harus mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dari asma sifat, dari segala sifat dan nama-namanya yang 20 itu ya kita pahami ya, wujud, qidam, baka, mukhalafatul awadisi dan seterusnya. Ya, jangan nanti jadi perpecahan ya. Ini semua akidah. Ini nggak bisa juga kita salahkan yang menggunakan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dan juga tidak boleh juga menyalahkan wujud, qidam, baka, mukhalafatul sifat yang 20. Jangan, dua-duanya sama, sinergi. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tauhid ajarannya. Ya. Nggak usah kita, kan dua-duanya sama bernilai tauhid. Nggak boleh kita batasi yang 20 atau membatasi yang 3 apalagi, gitu. Sangat luas Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita. Wa qatilul musyrikin kafa kama yuqatilunakum kafa. Perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Kalau mereka tidak memerangi, kalian nggak boleh berperang.
Ya. Dan langkah-langkah ini pernah dilakukan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW meninggalkan kota Mekah, hijrah ke kota Madinah. Emang apa tujuannya? Di antara tujuan hijrah Nabi SAW dari kota Mekah ke Madinah adalah menghindari perang. Nabi nggak mau berperang. Islam mengajar kepada kita untuk damai. Bayangin, ngalah loh Pak. Ya, umat Islam ngalah. Wis, kalau nanti tujuan kita pergi. Itu kan kita subhanallah luar biasa. Kenapa? Kita nggak ingin dapat ada korban, baik di pihak kita maupun di pihak orang. Kenapa? Karena kita memiliki hak yang sama, hak hidup. Ya, masya Allah, ya luar biasa. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala diminta sama Nabi untuk mengalahkan orang-orang musyrikin di Mekah tanpa hijrah, bisa. Kenapa tidak? Bukankah pernah ditawarkan oleh malaikat ketika Nabi SAW sebuah perjalanan hijrah ke Taif, ya, masya Allah, malaikat memberikan penawaran. Kalau aku lemparkan gunung Uhud, ini bagaimana? Agar mereka beriman kepadamu, subhanallah. Justru Nabi SAW mengangkat tangan tinggi dan mohon kepada Allah, ya Allah, ya Allah mahdi kaum, Allah mahdi kaum. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku ini. Fa innahu la ya'lamun, karena mereka tidak mengerti aku adalah utusanmu, ya Allah. Maka berikanlah hidayah kepada mereka, ya Allah. Kalau enggak berikan hidayah kepada mereka, berikan hidayah kepada anak-anak mereka. Kalau engkau tidak berikan hidayah kepada anak-anak mereka, berikan hidayah kepada keturunan mereka. Kalau juga tidak kepada keturunan mereka, ya Allah, masih ada di masa-masa berikutnya engkau berikan hidayah kepada mereka. Masya Allah, luar biasa. Ini panjang yang didoakan Nabi, bukan hanya pada saat ini. Jadi kita untuk melakukan sebuah perang, ya, kecuali jika kita diperangi. Maka tadi akhir ayatnya, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, gitu kan ya. Kata Allah SWT, dan ketahuilah bahwasanya Allah berserta orang-orang yang bertakwa. Ya, ini adalah sebuah pesan, ya, tersurat dari Al-Quran, bahwa kita harus betul-betul menjadi orang yang bertakwa kalau kita ingin bersama Allah. Dan di antara ciri orang bertakwa adalah haram ini, dan ciri orang yang bertakwa ketika kita memuliakan bulan haram ini, kemudian ada orang yang menuduhi Islam, ada orang yang merubah, ya, tatanan kehidupan keislaman di negeri kita, termasuk ini merubah Pancasila. Masya Allah, nggak bisa. Pancasila itu adalah apa ya, anak kandung Islam, gitu ya. Jangan sampai dipisahkan dengan anak kandungnya, gitu kan? Nggak bisa. Ya, Insya Allah, Tuhan yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradab, persatuan Indonesia, dan ini bagian-bagian dari Islam yang bisa diimplementasikan sebagai hukum positif di negeri kita, sebagai undang-undang positif di negeri kita. Subhanallah, dasar yang sangat luar biasa yang sejalan dengan Islam. Luar biasa, bagus sekali. Baik, wabarakatuh. Lalu, ikhwati barakallah, ya, karena Zulqa'dah sudah kita lewati, paling tidak kita harus bersiap-siap dengan bulan Zulhijjah. Yang tinggal kurang lebih 9 hari lagi atau 10 hari lagi. Sambutlah dengan baik. Kenapa? Karena bulan Zulhijjah ini merupakan bulan yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr, ya, surat Al-Fajr. Kata Allah apa? Wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Nah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu subuh, waktu fajar. Waktu yang sangat sulit. Orang bangun itu paling susah tuh di waktu subuh. Karena itu wajarlah kalau Nabi SAW mengatakan, ya, subuh ini merupakan fadilah yang besar. Seluruh amalan subuh ini akan menjadi syarat kebaikan di jalan. Ya. Makanya ketika orang yang bersedekah di waktu subuh, langsung kata malaikat berdoa kepada Allah, ya Allah berikan langsung, ya, rezekinya di siang hari. Itu subhanallah. Sebaliknya ada yang bakhil di pagi hari ini, tutuplah rezekinya. Rencana ada. Allah berfirman, wal fajr, demi waktu subuh, waktu fajar. Ya. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, yang dimaksud adalah, ya, walayalin asyr. Ya, ketika Allah berkata walayalin asyr, dan 10 malam.
Ya, Ibnu Katsir menjelaskan yang dimaksud dengan 10 malam itu adalah 10 hari pertama Hijjah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, jadi Bapak Ibu, walayalin asyar itu yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid dan yang lain, banyak ya para tabi'in maupun para sahabat juga menceritakan tentang yang dimaksud dengan walayalin asyar itu adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah yang sebentar lagi akan kita masuk. Lalu apa yang utama 10 hari itu? Yang utamanya yang mana? Di malam harinya. Ada yang berpikir di malam harinya. Nah, bisa jadi di malam harinya. Di malam yang berapa? Yang 10. Ya. Wasyafi wal watar. Jangan pilih-pilih. Kayak bulan Ramadan kemarin ya. Bulan Ramadan kemarin kita milih-milih. Ya enggak? Ganjil aja deh ya. Ganjil kita itikaf, ganjil kita banyakin ibadah. Kalau genap ya nyantai-nyantai. Kan gitu kan? Kenapa? Karena keutamanya ada di malam ganjil. Kalau bulan Ramadan, 10 malam di bulan Ramadan, Nabi menyebutkan yang utama dari 10 malam hari terakhir bulan Ramadan adalah hari-hari ganjil. Dan di antara hari-hari ganjil itu disebutkan pula Rasulullah SAW yang utama adalah malam 27. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Tapi di Zulhijjah kata Allah SWT, wasyati wal watar, tidak berlaku ganjil. Karena kemuliaan 10 hari bulan Zulhijjah itu adalah yang genap dan yang ganjil. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu, insya Allah kalau nanti di bulan Zulhijjah saudara kita tahu 10 hari penuh gitu kan? Ini ya Pak Ustaz ya, 10 hari bulan 10 hari di awal bulan Zulhijjah puasa. Loh, yang larang siapa? Loh, tapi kan tanggal 10-nya itu kan lebaran. Lebaran ya betul ya, lebaran bahasa kitanya, tapi Idul Adha ya. Apa iya Idul Adha kita puasa juga? Lah, kan Nabi memerintahkan kepada kita. Bedanya Idul Fitri dengan Idul Adha, ya. Kita berangkat ke tanah lapang atau kita melaksanakan sholat hari raya itu, ya sholat hari raya Idul Adha, ya di Idul Adha kita diperintahkan dianjurkan Nabi berpuasa. Kan berpuasa kita diperintahkan. Lain dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kita berangkat ke tanah lapang atau ke masjid atau sholat hari raya di Idul Fitri, ya upayakanlah jangan berpuasa, batalkan dengan memakan buah kurma atau makan yang lainnya kan gitu ya, makanan kecil. Iya, gitu. iya. Tapi kalau 10 hari, tanggal 10 Zulhijjah di pagi harinya diperintahkan pula, dianjurkan pula, walaupun ini sunnah ya, untuk berpuasa. Ya, sama 10 hari puasa juga sunnah ya. Kemudian yang paling utama lagi adalah tanggal 9-nya ya, 9 Zulhijjah di mana terjadi kaum muslimin sedang melaksanakan ibadah haji dan melakukan wukuf di Arafah ya. Puncaknya ibadah haji ya adalah wukuf di Arafah. Yang sayangnya tahun ini kita tidak bisa berangkat ya, warga negara Indonesia ke tanah suci, termasuk juga Al-Fakir, Masya Allah, mestinya tahun ini ke tanah suci ibadah haji. Karena qadarullah ya tentu saja ya, karena COVID-19 ini ya pemerintah memberikan keputusan untuk tidak berangkatkan haji. Ya Allah ya Rabbi, sabar kan gitu ya, akan bertambah dekat kita dengan kita bersabar, innallaha ma'as sabirin. Nah, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi Ibnu Abbas rahimahullah juga berkata yang dimaksud adalah hari-hari 10 bulan Zulhijjah. Demikian juga Al-Qur'an disebutkan surat Al-Hajj ya, kata Allah SWT wa yazkuru smallah ya, wa yazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan, yang dimaksud adalah 10 hari itu. 10 hari utama Ramadan di akhir bulan Ramadan, tidak semuanya ya diutamakan di malam-malam ganjil, tidak semuanya juga diutamakan malam 27.
bulan Zulhijjah besok, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan karunia umur dan kesehatan, ya masuk di bulan Zulhijjah, maka Allah menyebutkan wasyafi wal watar, tidak ganjil dan tidak genap, tidak ganjil, semua utama. Ya, tidak pakai dihitung malam pertama atau malam ke-9, enggak ada. Semuanya utama. Luar biasa. Seorang sahabat pernah bertanya pada Nabi kita Muhammad SAW dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, apa kata Rasulullah SAW? Ya. Mal amalu fi ayyamin afdalu fi hadhihi al-ashr. Ya, kata Rasulullah SAW, tidak ada amal perbuatan yang lebih utama dari amalan yang dilakukan pada 10 hari bulan Zulhijjah. Masya Allah. Jadi tidak ada amal perbuatan yang lebih utama dari amalan yang dilakukan pada 10 hari bulan Zulhijjah yang kita akan masuk beberapa hari lagi ini. Luar biasa. Kalau begitu, paling utama adalah itu. Ya. Sampai sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Qalu, kata sahabat, walal jihad ya Rasulullah. Ya. Walaupun kita berjihad ya Rasulullah, berjihad itu nggak ada amalan yang paling agung. Jadi sekian amalan, serendah-rendahnya amalan soleh itu apa ya? Kalau dalam apa namanya rincian iman, ya, implementasi iman yang paling rendah itu adalah menyingkirkan kerikil, batu, atau apapun yang mengganggu jalan dari jalan. Itu udah paling kecil nilainya. Ya, yang paling tinggi adalah jihad. Jihad bisa. Ya, Nabi ditanya oleh sahabat, wala jihad ya Rasulullah. Jihad juga kalah dengan 10 hari bulan Zulhijjah. Maka Nabi SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, walal jihadu, ya termasuk jihad. Subhanallah, luar biasa. Tapi Nabi memberikan penjelasan lebih detail. Ya, kata Rasulullah SAW, illa rajulun kharaja yukhatiru binafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'in. Kecuali kalau jika mereka berangkat berhijrah, ya, mereka berangkat hijrah, gitu kata Rasulullah SAW. Seseorang keluar dari rumahnya untuk berjihad dengan jiwanya, dengan hartanya, lalu kembali tanpa membawa sesuatu. Kembali tanpa membawa sesuatu. Maksudnya apa? Termasuk dirinya sendiri tidak lagi balik. Gitu. Artinya apa? Jiwa dan hartanya diberikan kepada Allah dan dia syahid di jalan jihadnya. Meninggal. Ya. Kalau nggak meninggal masih kalah. Gitu. Kalau kita meninggal, itu baru. Itu bisa mengalahkan 10 hari bulan Zulhijjah. Kalau nggak meninggal dalam jihad, nasib belum, kata Rasulullah. Walal jihad. Ya. Walaupun jihad kalian tetap tidak mengalahkan keutamaan 10 hari awal Zulhijjah, kecuali kalau kalian berhijrah dengan harta dan jiwa kalian, lalu kalian pulang tidak membawa sesuatu apapun. Maksudnya adalah namanya doang. Si bulan telah syahid, ya, Masya Allah, luar biasa. Ikhwati rahmatullah, demikian keutamaan yang sangat dahsyat, ya. Bulan-bulan haram, Dzulqa'dahnya udah kita lewati, orang-orang banyak persiapan haji. Mungkin juga ada yang mempersiapkan walimatus safar, ya, kegiatan-kegiatan lain. Ikhwati rahmatullah, ya, walaupun walimatus safar itu tidak pernah terjadi pada zaman Rasulullah, para sahabat, ini sesuatu budaya yang sangat bagus, ya. Kenapa? Karena memang mereka ingin menjadi tamu Allah, ya. Mereka berharap tidak memiliki kesalahan apa-apa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jihad begitu utama? Ya, ini Nabi SAW menegaskan jihad kalau kita meninggal dunia di medan perang. Ini kan tadi yang bisa mengalahkan. Keutamaan dari jihad daripada 10 hari di bulan Zulhijjah itu cuma satu, jihad dan kemudian menjadi syahid. Kalau dia tidak syahid, maka tidak mengalahkan keutamaan dari 10 bulan Zulhijjah. Tapi kalau syahid, maka tidak ada yang mengalahkan keutamaan daripada syahid itu. Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah riwayat menyebutkan seorang yang mati syahid diberi 6 kekhususan pada saat tetesan darah mengalir dari tubuhnya. Subhanallah. Ya. Semoga Allah karuniakan pada kita syahid, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan ada
6 kekhususan, keutamaan yang sangat luar biasa seorang yang mati syahid. Yang dia pulang tanpa membawa apapun tadi ya. Itu doang yang bisa mengalahkan seluruh amal ibadah yang utama di dunia ini, termasuk 10 hari terakhir. Hanyalah syahid fi sabilillah, di medan perang. Apa yang pertama? Nabi katakan yang pertama adalah yukaffaru anhu khotoya. Keutamaan orang yang mati syahid itu ketika tetesan darah ngalir ke bumi, subhanallah, semua dosa-dosanya diampuni. Subhanallah, tanpa terkecuali semua dosa diampuni. Luar biasa ikhwati teman-teman. Luar biasa, ya. Kemudian kedua, ya. Ini kan yang paling berat kan gitu ya, dosa kita banyak banget gitu ya. Ya, sudah banyak sekali dosa yang kita lakukan. Allahu akbar walillahil hamd. Yakinkah kita Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita? Kita cuma punya pede doang. Percaya diri, ya mudah-mudahan Allah ampuni, Allah ampuni. Bukti yang mana? Kalau ini benar. Kalau kita betul-betul berjuang di jalan Allah. Ya, hari ini banyak orang yang menodai Islam, mengkutak-katik Islam. Ya, kita tahu sama-sama bagaimana orang-orang komunis sudah mulai, ya, mereka ingin bangkit, baik di negeri kita maupun di dunia ini ya. Ya, mereka menebarkan virus di mana-mana. Ya, karena ini adalah marketing mereka. Luar biasa. Jahatnya komunis itu ya. Luar biasa. Tapi insya Allah seorang muslim yang kena serangan virus itu ya, juga termasuk orang yang mati syahid. Walaupun beda dengan ini ya, insya Allah. Kalau yang mati syahid ini betul-betul medan perang. Semua dosa diampuni. Yang pertama. Yang kedua adalah wa yara maq'adahu minal jannah, diperlihatkan tempatnya di surga langsung ya, Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwati marqullah, Nabi SAW pernah bersabda, yang namanya mati itu dicabut nyawanya itu sakaratul maut itu sakit. Enggak ada yang enggak sakit. Hatta baginda kita Nabi Muhammad SAW merasakan sakitnya dicabut nyawanya. Allahu akbar. Panasnya. Aisyah berkata dalam sebuah riwayat, enggak pernah ada manusia sepanas apa yang terjadi pada Rasulullah SAW ketika sakaratul mautnya panas dan luar biasa. Karena di pelukannya, di pangkuannya Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Luar biasa. Begitu ketika sakaratul maut semua sakit, tapi Nabi suatu ketika pernah berkata, ada satu manusia, satu kelompok manusia yang dimana ketika Allah mencabut nyawanya, dia tidak merasakan sakitnya dia punya nyawanya. Siapa mereka? Orang yang syahid di jalan Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma ya wa amitha ala syahadati fi sabilik. Itu doa kita ya, semoga Allah berikan kepada kita syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini keutamanya. Ya. Diperlihatkan rasa sakitnya enggak terasa ketika kita melihat surga itu tempat kita. Masya Allah, sakitnya hilang. Sakitnya hilang. Makanya, Masya Allah, luar biasa. Akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Itu orang-orang yang mati syahidnya. Makanya dalam surat Al-Baqarah disebutkan, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Jangan kamu katakan, jangan kamu kira orang-orang yang mati di medan perang adalah mati. Gitu. Ada yang bilang, wah dia mati, kena bom, kena tembak seperti apa? Para pahlawan di negeri kita. Jangan lupa ini negeri para syuhada. Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara para syuhada fisabilillah. Kenapa? Karena kita 3,5 abad dijanjah orang-orang kafir. Betapa banyak ya syahid di negeri kita. Orang-orang syahid itu luar biasa. Banyak saudara kita yang syahid. Orang-orang tua kita terdahulu syahid mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan kalimat Allahu Akbar, dengan kalimat la ilaha illallah, dengan keyakinannya iskariman au mutsyahidan, mereka mendapatkan syuhada insyaallah. Masya Allah negeri kita, negeri para syuhada. Maka jangan sampai kita sebagai negara yang hari ini ada, sebagai bangsa yang ada, sebagai anak bangsa yang ada, lalu kita tidak berterima kasih kepada mereka untuk mempertahankan Islam. Termasuk diantaranya adalah Pancasila, karena Pancasila itu bagian dari Islam. Ya, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan kemudian kita tidak peduli dengan urusan beginian. Ya,
Makanya Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan itu fatwanya, ya, untuk menolak apapun undang-undang yang akan mengkotak-katik, ya, dasar negara kita, ya, asas negara kita itu Pancasila. Kenapa? Karena dia adalah Islam, ya, masya Allah. Kemudian berikutnya apa? Kata Nabi SAW. Ya, tadi Allah menegaskan. Maaf Ustaz, izin. Ya. Kuota Hazumnya ternyata tadi di settingnya terbatas. Jadi seperti mohon izin Ustaz. Jadi berapa menit lagi ini? Ya sekitar 10-15 menit lagi. Allahumma sholli Muhammad. Luar biasa. Oke, 5 menit lagi. Nanti 10 menit bisa. 5 menit lagi Ustaz. Terima kasih Ustaz. Saya jawab ya, insyaallah. Baik, ikhwati warahmatullahi. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW memberikan sebuah semangat buat kita, motivasi kepada kita untuk berjihad di jalan Allah SWT. Ingat, hidup kita nggak lama lagi di muka bumi ini ya. Jangan sampai kita mati dalam kondisi yang mengenaskan atau tidak mendapatkan jaminan surga. Berjihad ini merupakan bagian daripada syariah yang patut kita junjung tinggi. Karena Allah SWT memberikan 6 keutamaan. Di antara tadi adalah Allah akan menghapus semua dosa kita. Yang kedua, Allah akan perlihatkan tempatnya, bahkan kita akan dimasukkan ke surga tanpa hisab. Kemudian yang ketiga, wa yuzawwaju minal huril 'ain. Allah SWT memberikan apa? Allah akan memberikan pasangan hidup kita para bidadari yang matanya itu masya Allah indah, lentik dan tidak tanggung-tanggung. Allah akan memberikan 10 sampai 100, 70 sampai 100 bidadari. Luar biasa. Yang kekuatan seksualnya jauh lebih baik daripada seluruh manusia wanita di muka bumi. Wah, luar biasa, pokoknya luar biasa, luar biasa. Itu manusia nggak ada tandingannya dengan bidadari. Ya. Bahkan Nabi SAW pernah berkata tentang luar biasaannya bidadari surga itu. Sampai katakan Rasulullah SAW pernah berkata, ya, seandainya saja bidadari surga itu meludah di lautan dunia, meludah itu meneteskan air liurnya ke lautan dunia, maka seluruh yang terkait dengan lautan dunia ini sampai ke seluruh selokan-selokan kali-kali yang ada akan wangi semerbak kasturi. Wah, luar biasa. Itu air liur ini luar biasa wanginya, masya Allah. Indahnya ya, nggak ada yang mengalahkan. Manusia di muka bumi ini wanita secantik apapun. Kalau air liur kan nggak ada yang sewangi. Minyak wangi gitu ya, Masya, apalagi baru bangun tidur ya. Baik, kalau Masya Allah ini dahsyat. Kemudian yang keempat kata Rasulullah SAW, orang yang syahid di jalan Allah itu ya, wa yu'ammanu minal faza'il akbar. Allah Subhanahu wa taala akan mengamankan ya dari kesusahan, kedahsyatan yang besar pada hari kiamat. Allahu Akbar. Dan kita minta Bapak Ibu ya, nanti di akhirat ya, Allah akan bangkitkan semua manusia, akan dikuburkan di padang mahsyar, kemudian Allah akan hisab. Masya Allah, orang-orang mati syahid nggak ikutan, nggak ikutan dihisab. Luar biasa. Orang yang mati syahid nggak perlu lagi dihisab. Nikmatnya. Kemudian berikutnya, wa min adzabil qabr. Orang yang mati syahid tidak akan pernah mendapatkan siksa kubur. Kenapa? Karena dia langsung bypass ke surga. Dan yang terakhir adalah wa buhalla kullatal iman, dihiasi dengan senjata ini. Dihiasi dengan senjata ini. Masya Allah, ini keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa ya, yang bisa mengalahkan segala keutamaan yang ada di muka bumi, termasuk bulan-bulan yang Allah haramkan, dan termasuk di antara 10 hari di bulan Dzulhijjah yang tidak ada yang bisa mengalahkan keutamanya, termasuk jihad sekalipun, kecuali mereka yang berjihad di jalan Allah dan kemudian mereka syahid. Itu yang bisa mengalahkan. Ikhwati fillah, terakhir ya, terdapat kemuliaan yang tak terhingga bagi orang yang mati syahid, sehingga baginda Rasulullah SAW menginginkan mati syahid sampai 3 kali. Dalam sebuah hadis ya, riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, kata Rasulullah, Masya Allah, luar biasa, walladzi nafsu Muhammadin biyadi. Masya Allah, bersumpah demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Luar biasa. Nabi sendiri berjumpa terhadap dirinya. Ingin aku berperang kemudian terbunuh, lalu berperang kemudian terbunuh, lalu kemudian berperang lalu terbunuh. Masya Allah. 3 kali Nabi menginginkan dirinya supaya dia syahid di jalan Allah.
Tapi Nabi kan meninggalnya tidak di medan perang, ikhwafillah. Alhamdulillah ada hikmahnya, ikhwafillah. Ada hikmahnya. Di antara hikmahnya, Masya Allah, bayangkan. Nabi meninggal dengan begitu aja masih dianggap sebagai teroris, gitu ya. Islam masih dianggap, apalagi kalau Nabi meninggal di medan perang. Masya Allah, dahsyatnya luar biasa. Pada Nabi mengajarkan kepada kita untuk itu. Ya, Masya Allah. Pertanyaan yang terakhir buat kita semua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di mana kita semua kelak akan mati dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, dan kita kelak akan dimasukkan ke dalam surga atau neraka, gitu kan. Sementara kita ingin mendapatkan surga. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 142, kata Allah apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa minkum ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Masya Allah, terenyuh gitu ya. Allah bilang begitu ya. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Padahal belum terbukti antara kalian orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Masya Allah. Wa ya'lam as-sabirin, dan orang yang sabar dalam berjihad. Wabillah, jihad kita tidak seperti zaman Rasulullah, memang belum terjadi perang, kita belum terjadi. Tapi jihad kita untuk memperjuangkan kebenaran, untuk memilih yang hak, memperjuangkan yang hak, untuk melawan kebatilan, melawan kemaksiatan, melawan komunisme, melawan radikalisme. Karena Islam tidak pernah radikal. Ya. Ini mungkin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak slide yang harus ditayangkan ya. Memang paling tidak ada sekitar 3 atau 4 pertemuan baru kita akan bahas tentang keutamaan bulan-bulan haram ya. Ini baru kita membahas tentang pendahuluan ya. Pendahuluan tentang bahwa 10 hari bulan Dzulhijjah itu tidak ada yang mengunggulinya ya. Bahkan sahabat bertanya, termasuk jihad ya Rasulullah? Nabi mengatakan iya, termasuk jihad, kecuali kamu berjihad dengan hartamu, lalu kamu tidak pulang dengan sempurna. Kamu pulang tidak bawa apa-apa. Mudah-mudahan Allah akan kepada kita jannah ya, dan kita bisa mengoptimalkan Dzulhijjah besok ini dengan beribadah kepada Allah. Di antaranya adalah menyembelih hewan kurban. Di antaranya adalah menyembelih hewan kurban. Jangan sampai tidak kita lakukan walaupun di tengah pandemi COVID-19. Kalau perlu lebih banyak lagi, kenapa? Karena banyak orang pandemik COVID-19 ini perlu banyak bantuan. Jangan sampai nanti di Dzulhijjah tahun ini ya, di Idul Adha tahun ini justru berkurang gitu ya. Kalau bisa ditingkatkan lagi, mudah-mudahan, karena kurban ini bagian dari implementasi takwa kepada Allah. Dan kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkurban ini, insyaallah wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Mudah-mudahan wabah ini akan segera hilang. Insyaallah ya. Amin. Amin. Maaf, aku qouli hadza astaghfirullahalazim wa lakum wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian, pemirsa baik di rumah maupun di Masjid An-Nur. Kali ini kita buka sesi tanya jawab, tapi satu saja untuk yang di online dan satu saja untuk yang di offline. Untuk yang pertama dipersilahkan untuk Bapak Ibu yang online yang ada di rumah masing-masing ada tempat berbagai macam tempat, silahkan satu saja. Baik Bapak Ibu yang online dipersilahkan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mohon izin Ustadz Nur Rahman. Enggak, dengan siapa? Monggo, silakan langsung, Pak. Iya. Dari DP Ustadz. Dari DP. DP apa tuh? DP namanya DP. Iya. DP. Silakan Mas DP. Monggo. Ya. Denny Pujiantoro itu Ustaz. Oh, Denny Pujiantoro. Monggo Pak Denny. Yes, afwan Ustadz. Ini sementara nikmati di rumah Ustadz, nggak bisa hadir di masjid. Terkait menghormati bulan Dzulhijjah,
Ya. Ini banyak yang bertanya untuk apakah dan ada amalan puasa, Ustadz. Apakah dari tanggal 1 atau yang kita tidak berhaji? Apalagi tahun ini tidak berhaji, ada yang jamaah-jamaah kita yang tidak bisa berangkat haji. Apakah bisa atau ada syariatnya di tanggal 1 Zulhijjah kita berpuasa atau gimana, Ustadz? Apaan? Jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya, Lanjut Pak, silahkan Pak. ada yang lain? Yang ini cukup. Sebentar Ustaz, yang offline saya coba satu dulu, coba. Sebentar. Baik, mungkin itu dulu Ustaz yang offline masih baru pada mikir ini. Baik, khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in amma ba'd. Pertanyaan bagus sekali ya. Ketika kita bertemu dengan bulan haram di antara bulan Zulhijjah ini ya, yang sangat utama dari sekian bulan yang ada, Masya Allah, luar biasa, bahkan tidak ada yang menanggi kemuliaannya, keutamaannya bulan Zulhijjah ini dari yang lainnya. Bahkan jihad sekalipun kalau dia tidak syahid. Ya, betul. Lalu amalan apakah yang harus kita lakukan di bulan Zulhijjah itu? Bagus, banyak sekali sebenarnya amalan yang harus kita lakukan. Ya, sebagai menghormati di antara untuk memuliakan dan menghormati bulan haram ini, memang Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk saum sunnah, ya, saum sunnah, memperbanyak puasa sunnah, memperbanyak puasa sunnah. Di antaranya adalah puasa Arafah, ya, di antaranya adalah puasa Arafah, karena puasa sunnah itu banyak, ya. Anjuran puasa di 10 hari pertama Zulhijjah adalah hadis dari Hunaidah ya bin Khalid, dari istrinya. Beberapa istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW biasa berpuasa pada 9 hari awal Zulhijjah, pada hari Asyura, termasuk ya 10 Muharram, berpuasa 3 hari setiap bulannya. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi ikhwat iman, bukan tidak ada keterangan orang berpuasa 10 hari di bulan Zulhijjah. Ternyata ada keterangannya. Gitu. Ya. Dari riwayat Abu Dawud, ya. Abu Dawud kan salah satu riwayat hadis ya. Di antara sunan yang memang diakui oleh seluruh para pakar hadis. Ya. Dan beliau hidup pada masa ketiga ya. Masa Rasulullah, para sahabat, para tabi'in. Ya. Luar biasa gitu. Bahkan tabi'in masuk ke fase keempat kalau nanti ya. Ya, Nabi SAW pun melakukan puasa di bulan Zulhijjah. Juga Rasulullah juga berpuasa Asyura. Juga Nabi juga berpuasa 3 hari setiap bulan. Ini diterangkan oleh Rasulullah sendiri dalam riwayat Abu, yang menerangkan siapa? Istri Rasulullah SAW. Jadi silakan saja Bapak Ibu untuk melaksanakan puasa di awal tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10. Tapi tanggal 10 jangan full sampai ya, cukup sampai selesai sholat Idul Adha. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nggak boleh kita puasa full di hari raya Idul Adha. Haram hukumnya. Termasuk hari-hari tasyrik juga haram hukumnya berpuasa, ya. Tapi kalau puasanya di awal dari subuh, dari fajar hingga sholat Id selesai, boleh. Karena kita dianjurkan berpuasa 10 hari. Yang dimaksud adalah sampai ya di awal, di pagi harinya saja, nggak sampai full maghrib begitu, ya. Di antara sahabat ya yang mempraktekkan puasa selama 9 hari, ya itu yang full sampai maghrib ya. Awal Zulhijjah adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Masya Allah. Jadi kalau ada orang zaman sekarang bilang bid'ah puasa, ini ngawur nih. Ini sahabat Nabi. Ya, Abdullah bin Umar ini termasuk sahabat Rasulullah. Ya Allah. Ulama lain seperti Al-Hasan Al-Basri, Masya Allah, itu ulama tabi'in. Luar biasa. Kalau tabi'in berarti di atasnya para periwayat hadis.
Sebelum Bukhari lahir, sebelum Muslim lahir, sebelum Abu Daud lahir, sebelum itu Mazhab hadir, lahir, Ahmad dan sebagai seluruh periwayat hadis lahir, Ahmad Al-Bisri, ulama ini Al-Hasan Al-Bisri udah lahir duluan. Ini kan masih bertemu dengan para sahabat. Dia melakukan puasa. Ya. Termasuk Ibnu Sirin, Al-Qatadah ya, juga menyebutkan keutamaan berpuasa pada hari-hari tersebut. Inilah yang menjadi pendapat mayoritas ulama. Dalam kitab ya disebut dengan Lataif Al-Ma'arif ya, halaman 41 disebutkan begitu. Ini para sahabat, para tabi'in dulu juga biasa melaksanakan saum dari tanggal 1 Zulhijjah. Ya. Orang ngarahnya tanggal 9 saja. Ya monggo, nggak apa-apa, nomor sunnah kok. Ya. Sunnah itu kan dikerjakan boleh. Nggak puasa juga nggak apa-apa kok. Gitu. Ini kan kita mendapat fadilah, mendapat keutamaan. Toh. Gitu kan. Selama puasa itu tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak diharamkan oleh Rasulnya, maka kita kan boleh kita mengharamkan orang lain. Gitu ya. Yang diharamkan itu kan puasa hari raya Idul Fitri, puasa hari raya Idul Adha. Yang tidak boleh itu puasa hari-hari tasyrik, itu kan haram. Termasuk juga puasa menghususkan hari Jumat, menghususkan hari Sabtu, tidak boleh. Selebihnya nggak ada masalah. Bahkan pernah Nabi SAW berpuasa, nggak tahu itu hari apa kejadiannya. Nggak ada riwayat yang jelas ya. Yang saya nggak dapat, mungkin ada ulama yang dapatnya. Alhamdulillah, saya nggak baca-baca nggak tahu. Pernah Rasulullah SAW di waktu pagi, ya kurang lebih waktu duha lah, jam 8 pagi lah. Belum makan dari subuh begitu kan. Nanya ke istrinya, ya Aisyah, ada makanan apa di belakang? Ya, dilihat ke belakang ternyata kulkasnya dulu nggak ada kulkas ya. Lihat dari lihat tempat dapurnya nggak ada makanan sama sekali. Ya Rasulullah nggak ada apa-apa di belakang ya Rasulullah. Udah habis semua, udah. Dan Rasulullah berkata, bagaimana kita puasa hari ini? Gitu ya, nggak disebutkan puasa apa. Ya, boleh-boleh aja. Dadakan puasa sunnah itu no problem. Beda dengan puasa wajib. Memang malamnya kita niat. Kalau puasa sunnah niatnya seketika pun boleh, gitu. Gak ada masalah. Begitu. Lalu kita nggak boleh melarang orang berpuasa, ya Ikhwafillah. Gitu ya. Terlebih kalau memang di tanggal 9 Zulhijjahnya, kalau itu kan jelas. Kalau itu kan jelas ya, puasa Arafah. Ya, ini kan keutamaan puasa kan jelas ya. Ya, amalan yang paling luar biasa di antara sekian amalan ya. Ternyata juga puasa itu menjadi amalan yang sangat fantastis ya. Kenapa? Karena sekian amalan akan dilipat gandakan sesuai dengan nilai pahalanya. Tapi ketika orang berpuasa, Allah yang membalasnya, kan begitu. Subhanallah. Nabi SAW mengatakan setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karena Masya Allah. Jadi jangan dong ya, jangan dilarang ya. Jadi boleh Bapak DP tadi yang tanya puasa di tanggal 1, tanggal 9 boleh ya. Ditambah dengan tanggal 10-nya cuman paginya saja, fajarnya saja. Kan kita ingin mendapat fadilah dari keutamaan 10 hari ya. Dilengkapi dong paginya kalau bisa kita saum juga sampai waktu sampai selesai Idul Adha. Sekali lagi ini anjuran ya, Jadi sesuatu yang sunnah ya. Jadi kerjakan insya Allah no problem. Nggak dikerjakan juga sebenarnya nggak dosa kan gitu. Baik Ustaz, jazakallah. Baik, alhamdulillah. Sepertinya sudah ada pertanyaan lagi ya, Bapak Ibu sekalian. Iya Ustaz, sudah nggak ada lagi. Baik Ustaz Rohman, alhamdulillah kita bisa menjalankan pengajian online Zoom perdana di Masjid An-Nur. Jazakallah khair Ustaz, sudah bisa menemani untuk pertama kalinya dalam rangka uji coba. Kalau pabrik ini komisioning istilahnya Ustaz. Jadi ada kendala-kendala tadi, kami mohon maaf. Mungkin itu dulu Bapak Ibu sekalian. Jazakallah khair sekali lagi kami sampaikan kepada Ustadz Nur Rahman, dan terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah bisa mengikuti pengajian online perdana dari Masjid
An-Nur. Mudah-mudahan insya Allah kedepannya nanti kita akan kembali ulangi lagi untuk mudah-mudahan bisa dijalankan setiap hari Sabtu dan Ahad untuk bisa pengajian online. Mungkin baik Ustadz yang bisa hadir di Masjid An-Nur atau mungkin kita pakai Zoom meeting seperti ini dengan Ustadz ada di tempatnya masing-masing. Mungkin itu dulu Ustadz Rahman. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dengan demikian maka beralihlah pengajian online Masjid An-Nur pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan dan barokah pada kita semuanya. Amin, amin. Barangkali Ustadz akan ditutup dengan doa. Silakan Ustadz. Baik. Ya, kita sama-sama berdoa, kita berharap pada Allah SWT di tengah pandemi COVID-19 ini, Allah karuniakan kepada kita curahan rahmat yang luas dan berlimpah. Juga Allah berikan pada kita ampunan atas kesabaran kita, atas ketulusan kita menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian tetap kita melakukan hal yang terbaik. Insyaallah mudah-mudahan yang merupakan hal yang memberikan ganjaran yang besar besok di yaumil kiamat, dan mudah-mudahan keluarga kita tetap dijaga sehat walafiat, semua keluarga kita kaum muslimin semua dijaga Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan negeri kita semakin barokah, juga mudah-mudahan kaum muslimin di tempat yang lain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وارحمهما كما ربيانا صغارا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويقضي الحاجات. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين يا الله. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وارزقنا فإنك خير الرازقين يا الله. اللهم ربنا إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا مدير السيد. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, dengan demikian maka berakhirlah kita pengajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan perlindungan pada kita semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, Bapak Ibu sekalian. Lagi. Farid. Ditunggu lagi. Oke, baik.